Jadi kita akan sharing tentang iman, pengharapan, dan kasih. Pertanyaannya di sini adalah apa itu iman? Mungkin teman-teman masing-masing memiliki pemahaman masing-masing sesuai dengan apa yang teman-teman dapat selama ini tentang iman. Oke, di sini dalam Alkitab dikatakan bahwa semua akan hilang, hanya tinggal 3: iman, pengharapan, kasih. Dan iman, pengharapan, kasih ini cross line dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tetap itu dipakai. Yang tidak dipakai misalnya mezbah yang dibangun seperti yang dibangun Abraham. Tidak ada orang Kristen yang sekarang pagi-pagi di rumahnya ada mezbah untuk bakar domba segala macam. Tapi yang ada adalah imannya, pujian penyembahan yang dilakukan. Oke, jadi jika Anda bertanya apa itu iman, dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Di sini ada 2 poin berbicara tentang iman. Yang pertama adalah dasar pengharapan. Yang kedua adalah bukti yang tidak terlihat. Nah, untuk bisa mengetahui dasar pengharapan ini, apa yang menjadi dasar pengharapan saya atau pengharapan Anda? Untuk memahami dasar pengharapan, kita melihat lebih detail dalam kehidupan seorang Abraham, karena hanya dia yang disebut Bapa Iman. Jadi, bagaimana Abraham develop imannya? Bagaimana Abraham mendapatkan imannya? Apakah iman itu miliknya Abraham atau iman itu miliknya Tuhan, dan apa itu iman? Nah, dalam Roma pasal 4 ayat 18 di situ dikatakan bahwa Abraham, maka percayalah Abraham ketika Tuhan berfirman kepada dia bahwa kepada dia seperti ini, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi dalam Kejadian pasal 15 ayat 5 sampai 6, kita langsung saja baca. Kejadian 15 ayat 5 sampai 6 dikatakan, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi berbicara iman, dasarnya itu perkataan Allah. Abraham, kepercayaan Abraham muncul ketika Tuhan berfirman. Ketika ada perkataan itu disampaikan kepada dia, dia menangkap perkataan itu, dia percaya, dia meresponi dengan hatinya. Itulah iman. Jadi dasar iman itu yang tadi saya bilang poin pertama di Ibrani disebutkan itu perkataan Allah. Perkataan Allah menjadi dasar kepercayaan kita. Yang kedua, bukti yang tidak dilihat. Perkataan ini tidak dilihat. Waktu Tuhan berbicara kepada Abraham bahwa dia akan memiliki anak dan dia memiliki keturunan yang banyak seperti bintang di langit, tidak ada yang bisa. Mungkin Abraham ceritakan ke siapapun, tidak bisa mereka percaya karena tidak dilihat dengan mata. Bagi Abraham itu adalah sebuah bukti bahwa suatu saat pasti keturunan saya akan seperti itu, karena dia pegangan dia, dasarnya itu perkataan itu. Tapi bagi orang lain itu susah karena tidak. Apakah perkataan itu benar? Apakah tidak? Jadi itulah bukti yang tidak dilihat. Makanya ketika kita mendapatkan seseorang, siapapun ketika mendapatkan perkataan dengan pasti bahwa dia pastikan bahwa itu benar-benar dari Allah, sumber yang benar dari Allah, dia akan kuat. Makanya iman itu tidak bisa di unshakable iman. Oke? Jadi kita sudah tahu bahwa itu adalah perkataan Allah. Oke? Dan kita juga baca di Roma pasal 14 ayat 19 sampai 21,
itu juga menyebutkan tentang bukti dari iman Abraham itu sendiri. Jadi ketika Abraham percaya Tuhan, itu Tuhan menggenapi janjinya. Kenapa Abraham segitu percayanya kepada Tuhan? Pertanyaannya. Oke, jawabannya sederhana. Pada zaman Abraham seperti juga zaman kita, Abraham sudah melewati masa penciptaan, histori penciptaan. Jadi dia melihat semua ciptaan, dia tahu yang menciptakan ini, yang namanya Tuhan ini, yang berbicara kepada saya ini pasti dia lakukan. Jadi Kejadian pasal 1 ayat 3 di situ dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi apa yang Tuhan bicara, apa yang Tuhan sampaikan keluar dari mulutnya, dia mampu melakukan itu. Makanya ketika dia berfirman, dia percaya diri bahwa saya bisa lakukan ini. Makanya lebih baik Allah diam. Karena ketika dia berfirman, dia berkata, dia memberikan perkataan, dia tunduk. Jadi dia tunduk pada perkataannya. Bahwa ketika dia berkata seperti ini, dia akan melakukan. Dia tunduk pada perkataannya. Karena Allah bukan pembohong. Bilangan pasal 23 ayat 19, Amsal 12:22, Yohanes 8:44. Poinnya adalah di situ dikatakan bahwa Allah bukan pembohong atau pendusta. Di situ juga dikatakan bahwa Allah benci pendusta. Dan bapa orang pendusta atau pembohong adalah iblis. Allah bukan iblis. Allah kebenaran. Yesus berkata, Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi Allah Tuhan itu adalah kebenaran. Dari semua yang di dunia ini, yang paling benar di surga dan di bumi adalah Tuhan Allah kita. Oke, makanya dia layak dipercaya. Jika kita melihat semua karya ciptaan, ketika dia berfirman itu jadi. Ketika dia berfirman ada laut, air, gunung, tumbuh-tumbuhan, semuanya, cakrawala, bintang, matahari, bulan, itu membuktikan bahwa dia mampu. Jadi di bagian Tuhan untuk mengerjakan segala sesuatu itu 100% mutlak bisa. Tapi tidak heran, kadang juga apa yang disampaikan Tuhan itu mungkin menurut kita itu gagal. Contohnya firman yang disampaikan, Alkitab yang diberikan di seluruh dunia, hanya sedikit orang saja yang percaya kepada itu. Percaya kepada raptur, percaya kepada second coming of Jesus Christ, percaya kepada Yesus, percaya kepada keselamatan, percaya kepada langit dan bumi yang baru, surga, bahwa surga itu nyata. Makanya ketika orang meninggal kita bilang see you in heaven, sampai bertemu di surga, rise in peace, karena kita percaya surga itu ada. Nah, tapi tidak sedikit orang juga tidak percaya. Pertanyaannya kenapa demikian? Jawabannya sederhana. Ketika keinginan orang, ketika keinginan saya bertemu dengan keinginan Tuhan, ketika keinginan Anda bertemu dengan keinginan Tuhan, disitulah terjadi masalah. Disitulah di dalam iman itu butuh namanya trust and obey. Abraham tidak hanya percaya, tapi dia juga obey, melakukan. Oke? Jadi kita melihat di sini, kita melihat sedikit bagaimana dua keinginan itu ketika bertemu, dan salah satunya harus mengikuti yang satu. Kejadian 15 pasal 4, Kejadian 15 ayat 1 sampai 4 dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dan dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lalu kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi warisanmu.
Dua keinginan bertemu. Menurut Abraham, sudahlah, Eliezer, hambaku saja yang menjadi ahli waris. Keinginan Tuhan bahwa tidak, yang menjadi ahli warismu adalah anakmu. Jadi coba teman-teman bayangkan, coba Anda bayangkan ketika Abraham gagal dalam mengikuti keinginan Tuhan ini. Ini yang saya bilang kebanyakan terjadi di sini. Kejadian pasal 17 ayat 18 sampai 19. Kejadian pasal 17 ayat 18 sampai 19. Di situ dikatakan dan Abraham berkata kepada Allah, kiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Dua keinginan berbeda. Ketika Abraham menawarkan kepada Tuhan, biarlah Ismail anakku, karena dia kan anaknya Abraham juga dari Hagar, biarlah dia yang menjadi ahli waris. Tuhan bilang, no, yang dari kandungan Sarah dia akan lahir, namanya Ishak, dialah yang menjadi ahli waris. Dan buktinya Yesus adalah keturunan jalurnya Abraham. Oke, bisa baca di Matius pasal 1 ayat 1 sampai 16. Oke, jadi kesimpulannya bahwa iman itu disertai dengan perbuatan. Yang tadi saya bilang trust and obey. Selain firman yang kita dapat, ada juga trust, kepercayaan kita. Berbicara kepercayaan itu, manusia itu memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Rohnya itu adalah hatinya, makanya sepenuh hati, sepenuh kemampuan, pengetahuan. Jadi hatinya, perasaannya, mindsetnya, pikirannya, akalnya itu percaya pada apa yang disampaikan Tuhan. Kemudian dilakukan. Yakobus pasal 2 ayat 26. Iman bekerja sama dengan perbuatan. Karena ibarat tubuh dengan roh. Misalnya saya di tubuh dikatakan hidup, tapi ketika saya meninggalkan tubuh ini, maka itu dikatakan mati. Mungkin teman-teman banyak dan mengubur orang mati, keluarga atau tetangga, itu orang itu pergi meninggalkan, ini tubuhnya kembali ke tanah. Iman dalam konteks iman itu seperti itu. Jadi iman itu firman yang dari Tuhan, itu iman. Jadi kita menangkap dengan percaya dan kita lakukan. Itu satu paket, tidak bisa dipisahkan. Itulah iman. Jadi ketika berbicara iman tapi firman doang yang kita dengar, itu sama ibarat tubuh sama roh tadi. Yang satunya nggak ada, mati. Oke? Jadi dalam Yohanes 6:63, Yesus katakan bahwa rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi pribadinya Tuhan itu hidup. Tuhan itu hidup, perkataannya pun hidup. Di sini dikatakan perkataan Tuhan itu adalah roh dan hidup. Jadi artinya semua yang dalam diri Allah itu hidup. Makanya ketika dia berfirman dan kita tidak bisa menangkap, mindset kita, hati kita tidak bisa menangkap, itu akan sangat sulit. Makanya kebanyakan gagal. Tapi jika Anda bertanya apakah Tuhan gagal? No. Apakah manusia gagal meresponi? Bisa. Oke, makanya ada beberapa penyebab kegagalan ini. Yang paling banyak penyebabnya, tapi yang biasanya terjadi ada dua. Yang pertama, ketika keinginan Anda bertemu dengan keinginan Tuhan. Oke, apakah keinginanmu yang dimajukan, Anda mau digenapi, atau keinginan Tuhan? Oke, Matius pasal 13 57-58, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 51, Yesaya pasal 63 ayat 10. Bagian Tuhan tidak pernah gagal. Oke? Jadi keinginan manusia lah yang mengagalkan keinginan Tuhan. Yang kedua adalah firman gagal karena
Ya, karena manusia kurang pengetahuan. Saya kurang pengetahuan atau Anda kurang pengetahuan. Hosea pasal 4 ayat 6 dikatakan umatku binasa karena kurang pengetahuan. Pengetahuan itu berbicara informasi yang kita dapat. Oke? Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Jadi informasi, bukan pendengaran yang mendengar informasi ini informasi itu, tapi yang dari firman Allah. Itu yang membuat iman kita timbul. Oke, karena kalau berbicara takut akan Tuhan, semua orang takut akan Tuhan. Iblis pun takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan, permulaan pengetahuan. Tapi iman melebihi itu. Karena berbicara takut dalam Yakobus pasal 2 ayat 19, iblis pun takut dan gemetar. Mungkin lebih takut dari manusia kalau iblis. Oke, dan firman Tuhan juga berkata bahwa dalam Ibrani pasal 11 ayat 6, without faith it is impossible to please God. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Oke, jadi sangat jadi kita harus datang kepada Dia berdasarkan firman-Nya, perkataannya, kasih-Nya. Oke, jadi tanpa keyakinan seperti itu, kepercayaan seperti itu, tidak mungkin kita berkenan. Misalnya kita datang kepada orang ini, tapi hati kita ke batu, kayu, yang lain. Gak bisa seperti itu. Oke? Jadi untuk mendapatkan iman sederhana, Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Informasi. Ketika kita menginginkan ilmu pengetahuan, kita butuh sekolah. Kita butuh informasi tentang sains, teknologi. Begitupun iman, kita butuh sesuatu yang spiritual, kita butuh informasi itu. Dan informasi itu yang akan membuat develop kita semakin dewasa, semakin mengenal. Oke, jadi ketika berbicara tentang iman, jadi setiap kali the next sharing, kalau setiap kali saya sharing tentang iman, di situ satu paket. Ada firman, ada hati yang percaya dengan sepenuh hati, penuh dengan akal budi, dengan pengetahuan, perasaan, itu percaya pada firman itu. Oke, dan itu dimulai dari sebuah keputusan pribadi, keinginan pribadi. Karena jika tidak demikian, maka itu sangat sulit. Jadi ketika kita aplikasi iman itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita memiliki masalah keuangan, masalah sakit penyakit, masalah keluarga, masalah apapun itu, kita percaya kepada firman yang kita dapat bahwa ini akan selesaikan seperti ini. Nah, itu dia harus dipercaya dengan sepenuh hati, dengan mindset kita, perasaan semua, kita yakin bahwa Tuhan mampu menyelesaikan masalah ini. Oke, jadi itu ketika berbicara iman itu satu paket. Jadi tidak dipisah-pisah. Jadi iman itu bukan hanya terasenobe atau iman itu bukan hanya firman saja, itu satu paket, termasuk di dalamnya dia bekerja sama dengan perbuatan. Artinya keputusan kita juga di situ untuk percaya, untuk ikut itu. Karena tidak, maka dia pasti gagal. Jadi setiap kali yang terjadi kegagalan itu paling utama, paling penting cek dua hal ini. Satu, ditolak keinginan orang itu berlawanan dengan keinginan firman, dan dia menolak. Yang kedua adalah lack of knowledge, kurang pengetahuan karena tidak tahu. Kalau orang tidak tahu, Tuhan menyelesaikan dengan sendiri, tapi yang tahu itu pun diselesaikan dengan sendiri. Jadi ini saja sharing saya untuk kali ini. Sampai ketemu lagi di next sharing berikutnya. Percaya bahwa perjalanan kehidupan Kristen kita butuh tiga hal ini: iman, pengharapan, dan kasih. Karena untuk akses ke surga, akses semua itu dengan iman. Oke? Jadi sekian saja. Terima kasih banyak, teman-teman bisa bantu share, subscribe, bisa leave comment di situ. Mungkin ada yang perlu saya jawab, akan saya jawab dalam sharing berikutnya. Oke, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.